Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas pemeliharaan mesin sepeda motor. Ini adalah salah satu mata pelajaran di teknik dan bisnis sepeda motor pada sekolah SMK. Kali ini kita akan membahas cara kerja kopling manual dan kopling otomatis pada sepeda motor. Ini diambil dari kompetensi dasar nomor 3.9, menelaah prinsip kerja sistem kopling manual, keterampilan 4.9, merawat berkala sistem kopling manual. Kemudian kita lanjutkan 3.10, menelaah prinsip kerja sistem kopling otomatis, keterampilannya 4.10, merawat berkala sistem kopling otomatis. Seperti halnya dalam gambar, ini terdapat sebuah kopling yang akan kita bahas. Selanjutnya, kopling pada sepeda motor bertugas sebagai penghubung dan pemutus tenaga dari poros engkol ke transmisi atau gigi perseneling. Kopling yang biasa dipakai di Indonesia ada dua, yaitu kopling manual dan kopling otomatis. Nanti kita bahas satu persatu. Ini adalah gambar kopling manual. Ya. Dan ini adalah gambar kopling otomatis. Selanjutnya, dan pada umumnya kopling motor di Indonesia memakai tipe basah dan memakai sistem plat ganda atau majemuk, yang berarti plat kopling terendam oli dan memakai banyak plat kopling. Nah, ini adalah gambar kopling basah. Sedangkan ini adalah gambar kopling kering. Kita lanjutkan pembahasan. Kelebihan kopling basah adalah pada tingkat keausan kopling yang lebih rendah dibandingkan dengan kopling kering. Karena pada kopling basah terdapat oli yang melumasi sehingga keausan dapat diminimalisir. Nah, kemudian kekurangannya adalah kekurangan dari kopling basah yang pertama adalah masalah slip kopling. Hal ini dapat terjadi lantaran kualitas oli mesin yang mungkin kurang bagus atau jarang dilakukan pergantian oli. Atau dengan kata lain, oli mesin sangat berpengaruh terhadap performa kopling motor. Karena kampas kopling basah ini terlumasi oleh oli mesin, menyebabkan hambatan gesek pada kopling menjadi kurang, sehingga untuk efektivitas jauh lebih efektif kopling kering. Nah, sekarang kelebihan kopling kering. Karena kopling kering ini bekerja tanpa pelumasan oli, membuatnya tidak akan menyebabkan slip, kecuali jika kampasnya memang sudah aus. Dengan kondisi seperti ini, tentu saja daya cengkram dari kopling kering lebih erat dan lebih bagus dibandingkan dengan kopling basah. Kemudian kekurangan kopling kering, kampas kopling kering ini lebih cepat aus karena tidak adanya pelumasan seperti yang terjadi pada jenis kopling basah.
sehingga pergantian kampas kopling lebih sering terjadi pada kopling kering dibandingkan dengan kopling basah. Jika ketebalan kanvas diasumsikan sama. Selanjutnya, kita akan membahas cara kerja kopling manual. Kopling manual, cara kerjanya dilakukan oleh pengendara pada saat handle kopling ditarik, kopling terputus, dan pada saat handle kopling dilepas, kopling terhubung. Kopling manual, cara kerjanya diatur oleh sebuah tuas yang biasa disebut dengan handle kopling. Dengan cara menarik handle kopling, bila handle kopling bebas atau tidak ditarik, maka plat tekan dan plat gesek dipijit oleh piringan penekan atau flat pressure plate dengan bantuan pegas kopling, sehingga tenaga putar dari poros engkol sampai pada roda belakang. Sedangkan bila handle kopling pada batang kemudi ditarik, maka kawat kopling akan menarik alat pembebas kopling. Alat pembebas ini akan menekan batang tekan atau pusher. Padlock ini akan mendorong piringan penekan ke arah berlawanan dengan arah gaya pegas kopling. Akibatnya, plat gesek dan plat tekan saling merenggang dan putaran rumah kopling tidak diteruskan pada poros utama. Nah, ini dia gambar handle koplingnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Cara kerja kopling otomatis atau kopling sentrifugal. Cara kerjanya sebenarnya sama saja dengan kopling manual. Pengoperasiannya tidak ditarik oleh kabel kopling maupun ditekan oleh cairan hidrolik. Akan tetapi mengandalkan komponen kopling sentrifugal yang bekerja mengikuti kecepatan putaran mesin. Cara kerjanya pada saat putaran mesin rendah atau stasioner, gaya sentrifugal dan kanvas kopling, pemberat menjadi kecil sehingga sepatu kopling terlepas dari rumah kopling dan tertarik ke arah poros engkol. Akibatnya, rumah kopling yang berkaitan dengan gigi pertama penggerak menjadi bebas terhadap poros engkol. Saat putaran mesin bertambah, gaya sentrifugal semakin besar sehingga mendorong kanvas kopling mencapai rumah kopling di mana gayanya lebih besar dari gaya tarik pengembali. Rumah kopling ikut berputar dan meneruskan ke tenaga gigi pertama yang digerakkan, sedangkan kopling kedua ditempatkan bersama primary driven gear pada poros center atau counter shaft dan berhubungan langsung dengan mekanisme pemindah gigi transmisi atau persneling. Pada saat gigi persneling dipindahkan oleh pedal pemindah gigi, kopling kedua dibebaskan oleh penggerak poros pemindah gigi atau gear shifting shaft. Ini adalah gambar kopling otomatis dan ini rangkaian-rangkaiannya. Kampas kopling, mangkuk kopling atau housing clutch, ya.
Kita lanjutkan. Kopling terhubung dan terlepas dengan menggunakan gaya sentrifugal yang timbul karena gaya dari poros engkol. Saat kecepatan mesin rendah, maka kopling secara otomatis terputus dan pada saat kecepatan mesin tinggi, kopling terhubung. Tipe kopling ini banyak dipakai pada sepeda motor bebek dan skuter. Baik, sekian dulu materi tentang kopling. Baca atau tonton materi yang serupa agar pengetahuan kita mengenai kopling semakin bertambah atau semakin banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.